Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah Big Data, kelompok 7, kelas AB, yang berjudulkan Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Mahasiswa. Di sini kami bertiga yang beranggotakan, yang pertama ada Amal Rati, yang kedua ada Sofia Azahra, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Putra. Nah, untuk pada terbelakang tugas kali ini, kesehatan mental merupakan aspek penting yang dalam kehidupan mahasiswa, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Nah, tekanan akademik, beban tugas, serta faktor pribadi dapat mempengaruhi kondisi psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi. Oleh karena itu, analisis kesehatan mental mahasiswa diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan tujuan pada tugas ini untuk menganalisis kondisi kesehatan mental mahasiswa, yang kedua mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi depresi, dan yang terakhir memahami hubungan antara faktor akademik dan demografis. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya supaya terbagi secara merata. Oke, yang selanjutnya di sini kami menggunakan dataset Student Mental Health Dataset yang berjumlah datanya ada 101, untuk variabelnya ada 11, jenis data, kategori, dan numerik, untuk sumbernya dari Kaggle. Lalu untuk variabelnya ada gender, year of study, age, CGPA, course, marital status, depression, panic attack, anxiety, dan treatment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pre-processing data, menangani data kosong atau missing value, mengubah data kategori menjadi numerik, dan membersihkan dan menyiapkan data. Lanjut. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama ada analisis kondisi kesehatan mental mahasiswa. Yang kedua hubungan antara CGPA dengan kondisi mental. Yang ketiga ada distribusi depresi pada mahasiswa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan dari codingannya. Baik, di sini kami akan menjelaskan dari codingan untuk mengolah dataset kami. Yang pertama, kami menginstal PySpark untuk mengolah data ini, lalu menginstal lagi library yang dipakai yaitu Spark Session dengan SQL Function dan juga Google Colab mengimport file dari dataset. Dan yang pertama di sini kita buat Spark Session-nya itu nge-builder dari sistemnya itu namanya Analysis Mental Health. Lalu ada definisi untuk mengupload dataset dari file laptop kami, dan OSDIR untuk memastikan dataset itu benar-benar terupload di sistem ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada Spark-nya di sini untuk menampilkan kolom yang ada di dataset yang sudah kami upload sebelumnya, ya, yang berjudul dataset Student Mental Health. Di sini ada kolom timestamp, gender, age, dan lain-lain. Lalu selanjutnya print schema itu untuk memahami tipe data setiap kolom sebelum dianalisis nanti. Lalu selanjutnya di sini ada CGPA, itu untuk pre-processing datanya, berbentuk range sehingga diekstrak menjadi nilai numerik yang bisa dihitung nanti. Jadi dari CGPA ini kita ubah menjadi numerik. Selanjutnya di sini ada rata-ratanya, rata-rata umur dari mahasiswanya yaitu 20,5 tahun. Lalu di sini ada gendernya, di mana ada female dan male. Untuk female itu sendiri berjumlah 75 dan male itu ada 26. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada klasifikasi rata-rata CGPS per jurusan. Lanjut. Selanjutnya di sini ada rata-rata penyakit mental depresi. Selanjutnya di sini ada klasifikasi dari penyakit
NCT ada 34 dan yang tidak NCT itu ada 67. Selanjutnya ada klasifikasi dari penyakit panic attack itu ada 33 dan yang tidak panic attack itu ada 68. Selanjutnya di sini ada rata-rata CGPS dari penyakit depresi. Rata-ratanya 3,14 dan yang tidak depresi itu ada 3,17. Selanjutnya di sini juga ada rata-rata CGPS dari penyakit NCT itu 3,25 dan yang tidak NCT itu ada 3,11. Selanjutnya di sini ada spesialis for a treatment. Di sini ada 6 dan yang tidak itu ada 95. Selanjutnya di sini ada diagram batang dari gendernya sendiri, yaitu perempuan berjumlah 70 dan laki-laki itu ada 25. Baik, jadi hasil dari pembahasan kami dari codingan yang telah kami buat berdasarkan analisisnya itu rata-rata umurnya itu dari mahasiswa yaitu 20,53 tahun dengan mayoritas responden perempuan. Ditemukan bahwa 35 mahasiswa mengalami depresi, 34 mengalami kecemasan, dan 33 mahasiswa mengalami panic attack. Dari sisi akademik rata-rata IPK berada di kisaran 3,0 sampai dengan 3,5. Mahasiswa yang mengalami depresi memiliki rata-rata IPK sedikit lebih rendah dibandingkan yang tidak. Selain itu, hanya sedikit mahasiswa yang mencari bantuan profesional terkait kondisi mental health mereka. Lalu kesimpulannya dari analisis ini disimpulkan bahwa sebagian mahasiswa mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan. Selain itu, terdapat sedikit perbedaan performa akademik antara mahasiswa mengalami gangguan mental dan yang tidak. Namun mayoritas mahasiswa belum mencari bantuan profesional. Jadi mungkin diharapkan dari semua teman-teman yang menjadi mahasiswa untuk tetap sehat dan waras agar tidak terkena penyakit mental. Dan mungkin itulah akhir dari pertemuan kita atau presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih dan jika ada salah kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.